Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini aku mau lanjutin jahitan aku yang belum selesai kemarin. Ini aku mau ngejahit gamis, batik, dan polos. Ini perpaduan keduanya ya. Jadi kali ini tuh aku mau ngelanjutin di proses menjahit lengan. Kali ini tuh aku mau jahit kerung lengannya teman-teman. Nah ini dia. Tuh ini sudah aku jarumin ya. Jadi aku gabungin untuk pola lengan dan pola badannya. Nah jadi aku ntar ngejahitnya sesuai yang sudah aku jarumin itu. Oke. Ini aja sih. Ini susahnya adalah bikin polanya teman-teman. Kalau ngejahitnya sih ya lumayan sih. Oh kalau untuk pemula sih ya, jahit kerung itu tuh cukup susah teman-teman. Karena ada lengkung-lengkungnya gini. Aku pun juga kadang masih kesulitan untuk bagian kerung. Ini tuh kan kerung lengan itu bentuknya tuh nggak lurus gitu loh teman-teman. Jadi ada kayak lika-likunya gitu. Jadi agak susahnya di situ. Itu sih jam terbang ya teman-teman. Kalau kita udah sering latihan sih insya Allah kita akan cepet mudahnya gitu loh. Ngejahitnya tuh jadi lebih gampang gitu. Ya enggak? Nah untuk proses ngejahit bagian yang lain sebelum ini kayak apa sih itu namanya tuh bagian bahu, terus bagian apa kemarin tuh aku ngobras. Untuk proses ngobras di awal sama jahit bahunya itu sudah aku bikin di video part 1. Kalian bisa tonton aja di situ. Sama aku share pola-pola untuk ngejahit baju yang seperti ini, desainnya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa cek di video part 1. Nah ini hasil kerung yang sudah aku jahit tadi. Gimana? Oke nggak tuh? Nah sekarang aku akan lanjut jahit bagian saku. Ini untuk rok yang kecilnya itu mau kasih saku teman-teman. Jadi biar lebih enak gitu. Nah ini sebelum kita gabungkan sama pola yang tadi, ini kita bikin sakunya dulu. Jadi harus diberesin dulu nih si rok kecilnya ya teman-teman. Kalau udah beres, udah jadi semua saku, pinggiran bawahnya, itu baru kita gabungin sama yang bagian atasnya. Nah sekarang aku lagi di proses bikin sakunya. Ini aku jahit sesuai yang sudah aku jarumin. Jadi emang ini aku nggak full dari atas gitu ya. Oh sebentar. Ini kita retake ya teman-teman. Yang tadi itu salah. Salahnya tuh karena tiba-tiba tuh apa copot kayaknya benangku tuh. Jadi ini aku ada adegan ulang ya. Ini nih ya. Kita ulangin ya teman-teman. Tuh ini sudah aku jarumin kan. Terus kita jahit. Nah gitu. Jadi tiba-tiba kayak berhenti karena itu tadi yang aku ceritain. Tiba-tiba benangnya tuh copot. Jadi langsung aku cut gitu ya. Nah ini kita jahit. Nah ini pokoknya kalau ngejahit saku tuh sebisa mungkin tuh kayak sebesar jari kita teman-teman. Jadi pokoknya harus cukup jari kita. Jari kita tuh kayak dikembangkan atau enggak pun nggak apa sih. Pokoknya yang penting jari kita tuh harus masuk gitu. Entah bentuknya kayak apa sih, menurut aku sih gitu. Senyamannya. Ini aja aku bikin saku ini tuh kayak aku revisi berkali-kali. Karena kayak kadang kurang pas, kayak gimana, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi disesuaikan saja sama desainnya. Ini kanan kiri sama aku jahitnya. Ini masih aku jahit lurus. Jadi aku gabungkan nih sisaku sama bagian apa sih namanya ini roknya. Ini rok bagian depan aja ya teman-teman. Oh enggak sih, sama depan dan belakang sama nanti. Nah depan dan belakang sama aku jahit ya tadi. Terus kita gabungkan, kita pertemukan seperti ini. Nih bentar ya, ada suara tahu tek lewat. Anggap aja iklan ya teman-teman. Emang ini aku syuting malam-malam, jamnya tahu tek lewat. Ini perut auto meronta-ronta gitu ya. Sabar ya. Kita masih kerja ya, masih ngisi VO. Jadi stop dulu untuk makan-makannya ya. Tapi kalau teman-teman lagi nonton ini sambil makan, gak apa-apa banget ya.
Nah ini aku jahitnya emang gini teman-teman, jadi nggak full gitu ya, jadi cuma atas dikit dan nanti bawahnya dikit kayak gitu teman-teman, karena kita harus kasih space kosong itu untuk tangan kita masuk gitu kan, jadi harus ada lubangnya saku itu, ya nggak sih. Nah terus ini bagian bawahnya sedikit. Nah ini kalau aku bikin nih space-nya 15 cm, jadi yang kosongnya tuh 15 cm. Itu sih selera juga ya, seberapa, tapi kayak standartis gitu kan teman-teman. Ini kenapa tiba-tiba ada ujian datang gitu ya, benang suka tiba-tiba putus. Karena aku ngoperasin mesin di kepelanan, terlalu pelan. Jadi kalau terlalu pelan dia juga gampang lepas itu benangnya, tapi kalau kita terlalu cepat juga gampang lepas benangnya. Jadi harus benar-benar di kecepatan yang stabil. Itu susahnya kalau pakai mesin high speed itu seperti itu teman-teman. Nah ini sudah beres, kanan kiri kita sama, jahitnya kayak tadi, pokoknya kembar banget lah ini ceritanya. Prosesnya sama, jadi memang sakunya emang dibikin dua teman-teman, kanan dan kiri gitu. Ya kita jahit lagi, jahit. Nah udah, kalau sudah sekarang bagian bawahnya, ini kan bagian atasnya, sekarang bagian bawahnya. Nah ini emang gak ribet sih ya, prosesnya itu panjang teman-teman. Jadi untuk menghasilkan satu baju itu banyak banget prosesnya, tenaga kita keluar tuh juga banyak banget. Jadi please kalian jangan remehin orang bikin baju, itu tidak gampang ya teman-teman. Tuh, camkan dalam otak. Gitulah kira-kira. Nah ini kita akan jahit bagian lengkungnya ini. Kita persatukan keduanya ya. Setelah kita jahit sampingnya, sekarang kita jahit lengkungnya ini. Ini sudah beres, aku kasih jarumnya. Sekarang kita akan jahit sesuai jarum. Nah kayak gini nih. Itu yang bagian lengkung tuh kalau jahit waktu masih pemula banget itu susah loh teman-teman bikin lengkungan tuh. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah bisa. Aku tuh salahnya tuh nggak ngelewatin step belajar ngejahit yang kayak lurus, zigzag, lengkung yang ngikutin garis gitu. Itu aku skip, langsung gas aja. Jadi bener learning by doing ya. Soalnya kadang tuh aku tuh orangnya nggak sabaran teman-teman, kayak aduh males gitu. Emang kadang itu kan hal-hal basic itu kan kadang sedikit membosankan, tapi kalau kita ngelewatinnya juga kesusahan juga kita tuh kalau mau loncat step itu gitu. Emang agak nakal nih orangnya. Jadi begitu. Nah ini dia sakunya udah jadi ya, alhamdulillah. Udah tinggal dijahit sedikit gitu sih teman-teman. Tapi pokoknya udah jadilah sakunya begini tuh. Oke kan, masuk tanganku. Ntar aku mendadak batuk soalnya tiba-tiba bau asap gitu loh teman-teman. Nah ini sekarang aku ngejahit bagian lengannya sama bagian badan. Nah ini sudah aku jarumin. Jadi emang agak kebesaran pola yang aku bikin kemarin. Jadi nggak apa-apa deh. Nanti tinggal digunting aja. Kalau aku sih ya teman-teman, konsepnya lebih baik kebesaran di awal daripada kekecilan. Kalau kebesaran bisa dikecilin, kalau kecil tidak bisa dibesarin. Tuh ya. Yang bikin pusing, bikin pola itu adalah itu teman-teman ya. Makanya katanya temanku ya, yang kerja di konveksi, orang yang kerjanya bagian bikin pola itu fee-nya lebih mahal dibanding orang yang bagian ngejahit. Karena itu teman-teman, lebih susah karena lebih
menguras otak banget, dan pola itu menentukan hasil akhir gitu ya. Kan ngejahit ngikutin pola gitu, nggak bisa pola ngikutin jahit. Jadi gitulah kira-kira. Jadi hati-hati aja ini ngejahitnya ya. Biasa sih kalau ngejahit sih nggak terlalu hati-hati banget, karena bisa didedel kalau salah. Yang harus hati-hati banget tuh kalau ngobras, neci itu, karena motong guys itu apa namanya, mesinnya. Kalau mesin jahit kan nggak motong, dia paling cuman ya kejahit dikit misalkan gitu, kayak apa sih namanya tuh, ngelipet ya. Nah, ini aku baru sadar ternyata tadi tuh benang bawahnya tuh putus. Ya, aku akan ulangi lagi jahit yang ini ya teman-teman. Ini reka adegan lagi, karena yang tadi tiba-tiba spoolnya habis. Jadi ngulang deh aku. Nih, udah aku ulangin lagi ya. Ini aku kasih contohnya salah satu aja ya teman-teman, karena bagian satunya sih sama aja caranya ya. Nih udah. Aku paling sebel kalau di tengah-tengah jahit ya spoolnya habis gitu kan. Kita harus ngisi, itu bikin iya banget. Terus itu capek gitu. Nggak capek sih sebenarnya, mager lebih tepatnya ya. Emang dasar orang kalau udah males mau diapa-apain tuh tetap males gitu. Kalau orang udah gampang mager itu aduh susah, itu penyakit. Itu cobaan dalam hidup aku ya. Melawan kemageran itu benar-benar susah banget. Nah, ini sudah bagian lengan dan badan udah dijahit. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, begini deh. Tuh, oke nggak tuh teman-teman? Ikan. Tuh. Oke nggak? Oke lah, saya enggak. Ini sebenarnya agak kepanjangan teman-teman, lengannya itu. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti aku revisi. Jadi aku cobain ke orangnya dulu, nanti baru dilihat panjangnya kepanjangannya seberapa. Nah, sekarang aku pasang resleting Jepangnya. Nah, ini zipper. Ini adalah proses gimana biasanya aku ngejahit resleting Jepang. Jadi yang perlu diganti adalah sepatunya. Nah, itu sepatunya aku pakai sepatu khusus untuk sepatu Jepang. Ini sepatunya tuh disesuaikan sama jenis mesin ya teman-teman. Jadi kadang setiap mesin untuk sepatu Jepang tuh beda-beda ukurannya ya. Kalau ini aku untuk mesin jahit tipikal itu seperti ini, sepatu khusus resleting Jepangnya. Tapi kalau teman-teman pakai mesin jahit portable mungkin beda lagi ya. Gitu. Bentar. Ada iklan lagi, tahu tek lewat, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Enjoy aja. Kalian tidak usah merasa terganggu. Anggap aja itu kayak bagian backsound ya. Ternyata sampai sini dulu video kita. Nanti kita lanjutin ke part selanjutnya. Oke teman-teman. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.